Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa manajemen angkatan 20 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini kami diberi tugas dan diamanahi oleh dosen kami untuk mewawancara sebuah usaha. Di sini kami telah bersama Mas Rizky, salah satu pelaku usaha yang kami kenal. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan tentang usahanya, mungkin Mas Rizky bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Zakaria, umur 22 tahun, asalnya Bekasi. Mungkin masuk ke pertanyaannya tentang usaha. Nama usaha ini dan kapan berdirinya usaha ini? Nama usaha saya Teh Tarik Jasmine Happy Tea. Kita bermain di bidang distribusi minuman kemasan. Membawahi ada reseller sama sales gitu. Minuman ini kita namanya teh tarik. Jadi teh tarik itu asal muasalnya kan di Malaysia, itu dengan cara ditarik kayak pakai gelas gitu. Cuman untuk era modernisasi sekarang kita main di kemasan. Jadi kita dibikin kemasan dan ada pabriknya. Nah, nanti area distribusinya dengan reseller sama ada sales. Nah, untuk konsep bisnisnya sendiri gimana, Mas? Untuk konsep bisnisnya itu kita ada dua, di sales sama di reseller. Kayak gitu. Sorry Mas, tadi sejak kapan ya usahanya? Untuk berdirinya itu di tahun 2015 di Bekasi. Jadi untuk di Bekasi itu awal-awal untuk area Jabodetabek. Kemudian kan karena si ownernya ini aslinya Purbalingga, jadinya di 2018 buka cabang baru di Purbalingga. Jadi mendirikan pabrik baru di sana untuk merangkup area Jawa Tengah. Kalau soal jumlah karyawan ada berapa? Langsung jumlah karyawan ya? Iya. Jumlah karyawannya itu kita kan ada berbagi beberapa divisi ya. Nah, untuk karyawan dari pusatnya kita di Purbalingga itu untuk produksi ada 20 orang. Terus untuk adminnya ada 1 orang, tim packingnya ada 2 orang, supir 1 orang, sama agen dan resellernya sekitar 30-an kurang lebih gitu. Untuk produk yang dijual tuh apa, Mas? Produk-produk yang dijual tadi tuh mungkin ada penjelasan lagi. Produk yang jual ya, kita yang di depan sekarang kita ada namanya kita satu jenis aja sih. Satu jenis itu teh tarik. Nah, itu kita ada 7 varian rasa. Nah, untuk produk utamanya, produk legendnya itu yang teh tarik original. Nah, itu akhirnya bikin inovasi-inovasi baru karena sekarang marketnya banyak peminatnya yang anak muda ya. Jadinya kita ngeluarin yang green tea, terus Thai tea, terus yang suka ngopi cappuccino, taro, sama yang buah-buahan tuh mangga sama strawberry kayak gitu. Jadi ada 7 varian rasa gitu. Jadi emang ini teh tarik cuman jadi banyak rasa gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi ada dibikin varian gitulah. Kayak gitu. Yang ngebedain sama produk minuman yang lain apa, Mas? Yang bikin beda sama produk lain ya kan sekarang kan banyak macam-macam, udah banyak varian di pasaran ya, udah banyak ya. Nah, yang bikin kita beda sama yang lain itu kita nggak pakai bahan pengawet. Jadi 100% produk kita tuh nggak pakai pengawet, sama pakai bahan yang premium, walaupun kasta kita, segmentasi kita di menengah ke bawah. Jadi yang bikin awet cuma tempat freezer kayak gini.
sama gula murninya yang bikin awet. Tadi kan udah bahas soal karyawannya mas. Terus ini untuk rata-rata pendidikan karyawannya itu sampai mana sih? S1, SMA atau mana mas? Yang Rata-rata talenta rata-rata tadi. karyawannya, pendidikan karyawan. Untuk rata-rata kita SMA sih mas, kayak gitu. Kita sarjana nggak terlalu butuh ya, karena nanti di situ real sesungguhnya pas kita mulai di lapangan nanti kita ajarin selambi berjalan kayak gitu. Yang penting kita skill attitude-nya bagus sih kayak gitu. Punya sopan santun. Berarti kurang lebih ada 20-an ya karyawan yang dibawahi Mas Rizky. Nah, selama membawahi karyawannya tuh ada ini nggak sih, ada masalah terkait kinerjanya atau gimana gitu? Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ya. Permasalahan yang sering terjadi itu kan tadi bicara di berbeda divisi gitu ya. Nah kalau yang divisi produksi itu kita permasalahannya itu di kedisiplinan. Jadi telat berangkat kayak gitu kan. Kalau di resellernya itu di keuangan. Jadi kedisiplinan yang Kurang bayar keuangannya itu dia kurang tepat waktu kayak gitu. Nah kalau di tadi ngobrol di mana sales ya? Sales. Kalau di sales itu mereka di kekurangannya ya itu pas di posisi sama kebanyakan disiplinan sih mas kayak gitu. Jadi posisi mereka berangkat ke lapangan itu kadang nggak tepat, terus dari targetnya mereka kurang bisa memenuhi kayak gitu. Terus kalau admin sama supir kalau admin dulu biasanya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulannya mereka masih kurang teliti, kurang tepat gitu. Kalau supir tadi pas perjalanan mereka ke tempat-tempat area distribusi itu dia lama, jadi ketepat waktunya kurang, sama menjaga produknya. Jadi di situ kalau ada yang pecah ada apa itu kadang di situ masuknya dalam permasalahan sih. Terus untuk jam kerja karyawan itu jam berapa aja mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau sistem divisi produksi kita mengikuti orderan masuk sih mas. Jadi kita mulainya biasanya kalau orderan lagi banyak ya itu kita mulai dari zuhur nanti sampai subuh kayak gitu. Terus nanti kalau ada orderan lanjut jam 7 pagi sampai zuhur kayak gitu. Kadang malah 24 jam nggak berhenti kalau lagi permintaannya banyak. Terus kalau sales biasa jam 8 karena kan sales rada siang ya, jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau admin 8 jam kerja. Kalau packing menyesuaikan barang habis diproduksi load ke mobil-mobil kayak gitu. Terus nah tadi kan ada beberapa divisi ya. Apakah tiap divisi itu diperlukan talenta atau kemampuan yang khusus gitu? Perlu mas, kan ya semua pelaku usaha kan kepengen ada karyawannya yang punya talenta ya. Untuk divisi sales kita utamain yang punya skill sama attitude-nya bagus dan punya skill komunikasi. Jadi karena mereka mainnya di lapangan gitu kan bisa ngedilin ke toko, terus ke ke pelanggan-pelanggan itu kan cara berbicaranya dia, skill komunikasinya di situ saya harus tekanin. Terus kedua ya attitude-nya. Kalau mereka nggak punya sikap dan sopan santun di lapangan kan nggak bakal nih produk ini masuk ke minimarket gede kan, lebih attitude-nya lebih dibutuhin. Terus dari segi gaya knowledge buat produknya di lapangan itu mereka jelasinnya lebih mantap gitu. Kalau supir berarti skillnya dia cepet tapi nggak terburu-buru. Kalau admin dan lain-lain produksi kita nggak pakai talenta yang khusus sih, cuman kalau produksi fisiknya aja. Kalau admin
ya itu ketepatan waktu, disiplinnya ada kayak gitu. Karena nggak butuh bikin coding itu, nggak butuh, karena mereka cuma input aja kalau Kalau kemarin kan sempet masa covid mas, itu berdampak nggak sama usahanya apa? Berdampak ke karyawan mungkin, apa PHK atau apa seperti itu? Oh, pas zaman COVID ya, itu kita bener-bener di situ diuji banget gitu ya. Bener-bener kita diuji sangat sangat lama, hampir kurang lebih 2 tahun ya di situ. Nah, itu kita kemarin apa tadi Mas pertanyaannya? Pas covid itu mungkin ada kendala yang berdampak ke karyawan, Oh, ada gitu. PHK atau Jadi gini Mas, posisinya kan kita kan mata rantai ya. Jadi produksi itu kan memproduksi kalau salesnya order ya. Nah, ini kita di lapangan zaman COVID kita jalanan ditutup, toko-toko pada tutup, yang punya toko pada pulang kampung, di situ kita omset turun, akhirnya produksinya turun, ownernya pusing ya kan, mau order bahan baku dari pusat suppliernya juga jalanan ditutup, akhirnya kita nggak produksi, sempat produksi juga cuman sedikit, dan akhirnya berujung putar otak kita gimana caranya mengurangi SDM ya kan, ngurangin SDM yaitu dengan kita mulai bahasanya PHK kecil-kecilan lah itu ke produksi. Itu ada berdampak 1-2 orang sudah keluar. kan untuk masalah covid itu ada beberapa karyawan yang dirumahkan ya mas. Jadi untuk mungkin solusi perusahaan di masa covid kemarin ya sampai sekarang tuh, selain merumahkan karyawan itu, mungkin ada solusi lain gimana untuk mempertahankan agar perusahaan tetap bisa berjalan gitu. Ya, solusi yang pertama ya, saya juga waktu itu ikut juga pas survive pas COVID itu. Solusi yang pertama kita putar strategi Mas. Jadi yang tadinya kita cuma ngandelin reseller, kita akhirnya ngerekrut namanya adalah sales binaan. Jadi sales binaan itu kita yang langsung terjun langsung ke konsumen-konsumen. Nah, di situ kita buka pasar, dapat konsumen, dan akhirnya itu yang bikin pemulihan omset kita di pabrik. Jadi bukan reseller lagi yang datang ke pabrik, cuman kita yang datangin konsumen dan dapat langganan, dan akhirnya produksi kita bertambah berjalan terus. Yang penting jalan dulu, jadi bukan masalah nambah, kita berjalan pas era PPKM itu kan, PPKM terus apa sih bahasanya tuh abis PPKM, PSBB. new normal ya kan. Pas new normal kita udah mulai stabil lagi, terus reseller juga udah mulai bisa bangkit lagi. Kita di situ survive-nya di situ, kasih motivasi lah. Kita waktu itu datengin mentor sama coach di situ yang penuh dengan emosional, penuh dengan materi, penuh dengan apa namanya, motivasi buat ngebangkitin semua reseller kita bisa jualan lagi. Berarti kembali yang tadi ya, yang soal talenta tuh mas ya. Nah, bagaimana cara perusahaan tuh bisa ngejaga nih orang-orang yang punya kemampuan yang lebih gitu, biar mereka ngerasa nyaman terus loyal ke perusahaan gitu. Ini bicara yang tadi ya mas ya. Nggak mungkin. Untuk talenta selama ini yang saya terapin itu kita nggak ada batasan. Jadi kita bikin tuh yang namanya karyawan sama owner itu nggak ada batas dalam hal berbicara, dalam hal kerja, walaupun kita emang pangkatnya beda, posisinya beda, cuman kita di situ memberikan rasa nyaman, rasa damai, apa bahasanya itu, kita jadi seakan-akan lepas di situ. Nah, itu yang membuat dia itu loyal sama kita, karena ya yang pernah saya pelajarin sama orang-orang yang pintar itu, yang bikin loyalitas karyawan sama kita ya yang pertama visi misi itu. Jadi visi misi itu kita tanemin pas mereka daftar kerjaan ke kita. Jadi kita mau kerja di sini mau ngapain sih gitu.
Jadi setelah kita keluar dari perusahaan ini, kita di sini nggak monoton cuma sekedar jadi bagian dari mesin besar, bukan bagian dari sekedar karyawan, cuman dia di situ dapat ilmu setelah keluar dari perusahaan kita. Jadi kayak orang yang tadi saya cerita pondok ya, walaupun bengal, walaupun nggak pinter, cuman kan dia lulus pasti bisa ngaji ya. Terus yang kedua, kepribadian kitanya ke mereka. Jadi kepribadian kita ya contoh cerminan buat si karyawan itu. Jadi kalau kitanya juga males, kitanya juga kurang disiplin, itu mengaruhi banget, karena mereka menganggap bosnya aja males, saya juga kalau malas nggak apa-apa dong gitu. Tapi kalau bosnya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, insya Allah berkah semualah kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu masuk yang value tadi mas. Jadi kita value-nya ada, nilai plusnya di sini ada, kerja di sini ada. Kayak misalkan contoh sales kan, value-nya kalau misalkan setelah keluar dia punya value-nya bisa berbicara. Yang tadinya nggak bisa bicara, di kerja jadi sales bisa bicara, keluar pun dia nggak bingung. Jadi mau jualan makanan kan, walaupun di sini minuman, mau jualan makanan, mau jadi sales asuransi, mobil apa motor, mereka karena punya bakat komunikasi, jadinya mereka punya value-nya itu bisa ngomong. Itu yang kita terapkan sih di sini. Terus ada tantangan atau permasalahan yang dialami perusahaan selain permasalahan manajemen talenta gitu Mas? Yang tadi. Selain dari karyawan lah, Selain dari karyawan tadi dua hal itu ya mas ya. Jadi di luar dari karyawan itu kita di cuaca sama di musim cuaca sama hari-hari tertentu. Hari-hari yang pertama kalau cuaca panas kan, kalau dingin, cuaca dingin itu kita cuaca dingin, cuaca hujan di Indonesia itu kita pasti turun, karena minuman ini orang lebih haus kan pas musim panas ya. Kalau musim hujan mereka yang pertama malas keluar ya kan, terus mereka pengennya di rumah aja. Kalau dingin kurang lah, masa dingin minum dingin ya kan. Itu kita yang udah dari data-data tahun ke tahun itu yang bikin mengaruhi kita banget cuaca hujan. Terus yang kedua musim. Nah kan kita punya punya hari-hari tertentu itu puasa ya. Puasa itu kita pasti turun. Sama ini kan masuk sekolah. Nah itu kita pas posisi anak-anak libur sama ujian kan, mereka jarang tuh malah nggak ada ya kalau libur ya. Itu kita pasti turun di situ. Kalau boleh tahu lokasi penjualannya tuh di mana aja mas? Secara ini ya umum yang udah. Yang umum aja ya. Yang umum untuk yang pabrik pabrik Bekasi itu area lingkupnya Jabodetabek. Terus kalau yang pabrik Purbalingga itu daerah Pangandaran, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis. Terus yang area yang Ngapak itu ada Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, terus Pekalongan. Yang area tengahnya Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang. Terus ke bawah sini ada Jogja, terus Kebumen, Purworejo, sama Salatiga. Kayak gitu. Kalau untuk di Jogja sendiri tuh daerah mana aja mas? Kalau Jogjanya sendiri kita masih di Bantul sih mas. Bantul kan ada beberapa kecamatan tuh, ada Sewon, Kasihan, terus sebelah kirinya ada ke bawahnya ada Pajangan, Serandakan, Sanden, Bambanglipuro, Bantul Kota. Terus ke sini ada Banguntapan. Terus ada sebagian di Jogja Kota sedikit sih. Sama Gamping. Gamping itu kan udah masuknya Sleman. Untuk di Jogja sendiri ini udah berapa bulan berjalan mas? Di Jogja sendiri baru berarti dari Januari mas. Berapa bulan tuh? 5-6 lah. 6 bulan. Ya kita udah, alhamdulillah 6 bulan pun kita udah punya ada 500-an toko.
Jadi toko yang mau join sama kita ada 500-an di daerah Bantul aja sih kebanyakan. Belum Sleman, belum Yogyakarta, belum Gunung Kidul loh ya. Itu kita alhamdulillah 5 bulan ya dapat segitu. Bertahap lah. Untuk harga jualnya sendiri mas? Harga jualnya ya kita ada 2 konsep nih. Kalau harga jual, kita harga jual kalau untuk reseller itu harganya 3.500. Nanti dijualnya ke konsumen ke toko-toko 5 sampai 6.000. Nanti toko jualnya nge-up lagi dong, pasti di angka 7 sampai 8.000. Bebas, tergantung pasarannya. Kalau di toko nggak banyak-banyak, yang penting kuantitinya banyak. Maksudnya jualnya ngambil marginnya jangan kebanyakan, soalnya kan dia dijual lagi. Tapi kalau kayak konser, kayak bazar mau dijual 20.000 itu kan terserah, karena sistemnya kan kalau konser kan kayak main waktu gitu kan, jadi cepet habis ya harganya dinaikin nggak apa-apa. Tapi kalau di toko kan konsistensi dia order terus kan ada. Nah mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih mas, mungkin dalam per bulan atau per hari itu bisa berapa piece yang laku, dan mungkin secara kasar lah omsetnya berapa gitu. Kalau omset yang di area aku ya, yang aku pegang itu 44.000 gelas. Nah itu 3 area, Kebumen, Projo sama Jogja, 44.000. Jadi sekitar 200 sampai 250-an juta Per bulan. per bulan. Kalau yang di All Purbalingga itu jumlah cupnya ya, omset cupnya itu 160.000. Kalau di Jabodetabek itu 180 sampai 200.000. Jadi ada grafiknya naik turun tergantung, yaitu yang tadi saya bilang ke musim ya kan. Kalau cuacanya lagi panas nih kan, kemarin-kemarin lagi panas banget nih, lagi naik gitu. Tapi kalau pas lagi hujan puasa itu turunnya bisa 50%. Mungkin sebelum tutup kali ya, pesan-pesan buat kita yang mau berusaha nih, misalnya milenial gitu, Buat pengusaha apa buat anak muda nih? anak muda Yang mungkin baru pengen mau berusaha. gitu. Yang merintis ya tetap semangat ya kan. Kita kan di generasi milenial nih banyak tantangan, banyak hal baru kita manfaatin ya. Yang penting kita pertama, aku minta ya manfaatkan peluang yang ada kayak gitu kan. Jadi semua peluang kan sekarang banyak nih, udah online shop, terus offline juga banyak, itu manfaatin. Yang kedua, kalau konsistensi itu adalah kunci. Jadi percuma kita mau nyoba hal-hal baru nih, tapi kalau kita nggak konsisten ya sama aja kayak gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya kita konsisten ya itu nanti buah hasilnya karena konsisten itu, bukan karena kita nyoba-nyoba ya, bukan. Jadi setia sama apa yang kita lagi gelutin sekarang. Ya kan kita dari yang kecil-kecil nanti jadi gede gitu kan. Terus kadang orang lupa dari kecil-kecil itu nanti jadi gede kayak gitu. Biasanya anak muda gampang bosen gitu. Kalau misalkan maunya yang instan kan, kayak apa sih ini kecil-kecil gitu. Tapi dia nggak tahu nanti ini bakal berbuah jadi besar. Kita mau ngucapin terima kasih buat Mas Rizky karena udah ngulangin waktu, udah kita repotin buat wawancara. Kita juga mau minta maaf kalau ada salah tutur kata atau perbuatan. Ya sama-sama, ini juga saya apa kadarnya, terus seadanya nih tempat saya kayak gini kayak gitu kan. Nggak apa-apa Mas. Ya nanti semoga bisa terus lanjut silaturahminya kan. Semoga sukses terus sampai Desember lulus semua. Ya, sekian kami tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.